Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alal a'immatil hadin al mahdiyyin. Assalamu ala jami' anbiya'illah wa rusulih wa malaikatih. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya Aba Abdillah walal arwahil lati khallat bi finaik. Alaika minni salamullah abadan ma baqitu wa baqiyal lailu wan nahar wa la ja'alahu Allahu akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu alal Husain wa ala Ali ibnil Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma kun li walikal hujjat ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ala abaih. Fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'atin waliyan wa hafidhan wa qa'idan wa nasiran wa dalilan wa ainan hatta tuskina ardaka tau'an wa tumati'ahu fiha tawilan birahmatika ya arhamar rahimin. Pada tahun 1981 dalam sebuah serangan bom, Said Ali Khamenei kehilangan fungsi tangan kanannya. Pada saat itu kira-kira beliau berusia 40 tahun. Shrapnel dari bom yang diselipkan dalam sebuah tape recorder merusak saraf-saraf di tangannya secara permanen. Sejak itu ia tidak pernah bisa menggunakan tangan kanannya secara normal. Pada malam ini yang menarik, kita tidak membahas kisah cederanya itu sendiri, tapi bagaimana Sayyid Ali Khamenei menyikapinya. Yang pertama, ia tidak pernah menggunakannya sebagai retorika politik. Yang kedua, ia juga tidak pernah memamerkannya sebagai simbol pengorbanan. Dan ia sering menyembunyikannya dengan jubahnya agar tidak menjadi pusat perhatian. Kemudian salah satu hal yang sangat menarik, suatu ketika seorang anak kecil bertanya tentang tangannya dalam satu kunjungan. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Ini kenangan dari seorang saudara yang tidak tahu caranya berdialog." Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja ali Muhammad. Menurut saya kisah ini sungguh sangat menakjubkan. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Pada hari ini kita masih tetap dalam bahasan kita perjalanan menuju kemurnian dari Sayyid Muhammad Mahdi Barul Ulum. Kita bersama-sama sedang hendak lebih memahami tentang dunudul akal wal jahal, antara akal dan kejahilan. Sebagaimana kita ketahui dalam Usulul Kafi juz 1 hadis ke-14, dalam Kitabul Akal wal Jahal hadis ke-14, di situ ada penjelasan tentang junudul akal. Sekali lagi bahwa menurut pemahaman saya, junudul akal, pasukan-pasukan akal ini tidak lain adalah kualitas-kualitas akhlak, kualitas-kualitas batin, bentukan-bentukan batiniah akhlak yang sudah mengakar dalam jiwa, tersalurkan dalam tindakan dan perbuatan lahir batin yang menopang kebijaksanaan seseorang. Dan tentara-tentara akal ini tentu melawan sifat-sifat kebodohan yang menghancurkan. Sebagaimana kita ketahui, beliau telah gugur 28 Februari 2026 pada arwah beliau dan ruh para syuhada yang bersama beliau dan ruh keluarga beliau yang gugur bersama beliau. Al-Fatihah tasbiqu wassalawat. Pada kajian kali ini kita akan mencoba melihat, mendalami pemahaman kita tentang makna beberapa tentara akal dari kisah dan perilaku teladan dari Sayyid Asyahid Ali Khamenei ini. Di sini kita hanya akan mencoba mengambil makna umum yang kita pahami terutama, supaya kita memahami sedikit lebih dalam dari beberapa tentara akal melalui contoh dari Sayyid Ali Khamenei ini. Menurut Al-Fakir, pertama, bahwa dalam kisah tadi ini menunjukkan bahwa nampaknya Sayyid Ali Khamenei telah mengadopsi atau berhasil memperoleh beberapa tentara akal. Yang pertama adalah al-ikhlas,
Sebagaimana kita ketahui bahwa al-ikhlas yang berasal dari akar kata kha, lam, dan shad ini berarti adalah menjadi murni, bebas dari campuran. Jadi ikhlas itu tidak riya, dan lebih jauh seseorang tidak lagi membutuhkan penonton untuk semua amal-amalnya. Sebagaimana Said Ali Khamenei menyembunyikan tangannya, padahal bisa jadi bila beliau mempertontonkannya, itu bisa memperkuat posisi politiknya, bisa dipuji orang-orang, dan seterusnya. Sebuah pengorbanan besar, tapi enggan untuk ditonton bersama manusia. Kalau kita melihat dalam Mizanul Hikmah tentang bab tentang ikhlas, di situ ada riwayat yang dituliskan ulang oleh Ayatullah Muhammad Rey Sahri kepada Mufaddal bin Soleh. Imam Ja'far As-Shadiq salamullah alaih berkata, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang beramal kepadanya dengan keikhlasan secara rahasia. Maka Allah memperlakukan mereka dengan keikhlasan dan kebaikannya. Mereka itulah yang buku-buku mereka pada hari kiamat berlalu dalam keadaan kosong. Manakala mereka berdiri di hadapan Allah Ta'ala, maka Allah akan memenuhi catatan-catatan amal mereka itu dari amal-amal mereka yang mereka rahasiakan kepadanya. Aku berkata, junjunganku, mengapa demikian? Imam Ja'far As-Shadiq salamullah alaih berkata, terlalu mulia bagi mereka untuk dilihat para malaikat pencatat amal apa yang ada antara Allah dengan mereka. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja ali Muhammad. Jadi ini adalah satu keadaan di mana bahkan orang itu tidak hanya mencegah dirinya dari kecampuran niat untuk dilihat manusia sampai taraf tertentu, bahkan seorang hamba itu tidak ingin amalnya dicatat oleh malaikat pencatat amal, saking intensnya hubungannya dengan Allah. Antara Said Ali Khamenei wafat, syahid, mulai dari beliau tangannya itu lumpuh tidak berfungsi sampai syahid, itu 45 tahun. Dan sungguh beliau telah berhasil memurnikan pengorbanan itu hanya bagi Allah. Insya Allah. Imam Ali salamullah alaih juga dalam kitab Mizanul Hikmah bab keikhlasan bersabda, diriwayatkan bersabda, taswiyatul amal asyadu minal amal. Memurnikan amal itu lebih berat dari amal. Wa takhlisun niyah anil fasad asyadu alal amilina mimpulil jihad. Dan mengikhlaskan niat dari fasad atau kerusakan adalah lebih berat bagi orang-orang yang beramal daripada lamanya berjihad. Wa sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Jadi di sini jelas bahwa mengadopsi keikhlasan itu bagian dari jihad, bahkan lebih berat dari jihad-jihad yang bersifat fisik yang lama. Jadi ini semakin memperkuat, mendukung gagasan Said Muhammad Mahdi Badrul Ulum bahwa mengadopsi tentara-tentara akal ini adalah bagian dari jihadul akbar. Kemudian tentara akal yang kedua adalah as-sabr. Jadi kita melihat dalam apa yang dilakukan oleh Said Ali Khamenei ada kesabaran yang luar biasa. Menurut Rohib Isfahani dalam Al-Mufradat fil Ghori bil Quran, as-sabr adalah menahan diri ketika dalam keadaan sempit. Lawannya adalah al-jaza atau resah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja ali Muhammad. Menurut Muhakkik Arif Khojah Ansori yang dikutip oleh Said Ruhollah Al-Musawi Al-Khomeini dalam kitab beliau mengenai Junudul Akal wal Jahal, sabar itu adalah menahan diri dari keluhan-keluhan yang disertai kecemasan atau disertai dengan jaza dalam batin. Jadi berdasarkan definisi ini, sabar adalah tidak menampakkan kecemasan dalam batin dan tidak mengeluh atas perkara-perkara yang tidak disenangi. Kemudian Abdul Razak Kasani, Syekh Arif Abdul Razak Kasani mengatakan maksud dari sikayah mengeluh adalah mengeluh pada selain Allah. Adapun sikayah atau mengeluh kepada Allah tidak bertentangan dengan makom sabar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja alim. Diriwayatkan bahwa Imam Bakir di masa kanak-kanaknya
bertanya kepada Jabir bin Abdullah Al-Ansori, dalam keadaan apakah Anda? Jabir menjawab, keadaan fakir lebih aku sukai ketimbang keadaan kaya, sakit lebih aku senangi ketimbang sehat, dan mati lebih aku cintai daripada hidup. Lalu Imam berkata, adapun kami Ahlul Bait, apapun yang datang dari Allah kepada kami, berupa miskin dan kaya, sakit dan sehat, mati dan hidup, maka itulah yang lebih kami cintai. Ini juga dimaktubkan dalam kitab Said Rullah Al-Musawi Al-Khumaini dalam penjelasan beliau tentang Junudul Aql wal Jahal bab sabar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Jadi kita melihat bahwa dalam contoh perilaku Said Ali Khamenei itu sama sekali tidak ada keluhan apapun. Nah, kemudian tentara akal yang ketiga adalah al-khilm. Al-khilm. Kalau al-khilm ini menurut saya agak sulit untuk diterjemahkan dalam satu kata bahasa Indonesia. Ada orang misalnya yang menerjemahkan sebagai sabar misalnya. Sebetulnya apa makna al-hilm? Kita coba lihat misalnya menurut Rohib Isfahani. Menurut Rohib Isfahani, al-hilm itu artinya mengendalikan nafsu dan tabiat ketika amarah bergejolak. Jadi memang ini adalah lemah lembut atau sabar dalam arti kata pemaaf atau santun. Jadi al-khilm itu kemampuan menahan amarah ketika amarah itu sebetulnya layak untuk hadir. Seseorang dibom, hampir terbunuh, tubuhnya dirusak selamanya, ia sangat berhak marah. Namun Said Ali Khamenei hanya berkata kepada seorang anak kecil, ini kenangan dari seorang saudara yang tidak tahu caranya berdialog. Tidak ada kutukan, tidak ada narasi kebencian. Ini menunjukkan karakteristik hilm, suatu kebesaran jiwa, kemampuan menahan amarah, ketika sebenarnya amarah itu layak untuk hadir. Bahkan bisa memilih kata-kata yang sangat indah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Untuk mengadopsi sifat hilm ini, Sajalal membahas khusus. Ada di Filsafat Way of Life, mengutip dari Imam Ghazali, dari Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Yaitu salah satunya caranya adalah dengan tahallum. Kalau kita sulit memaafkan, selalu berupaya keraslah berpura-pura. Kalau perlu berpura-pura untuk bisa memaafkan. Untuk memaafkan. Lama-lama insya Allah kita akan menjadi hilm. Bisa mengadopsi sifat al-hilm. Dan dalam Biharul Anwar juz 43 halaman 70 hadis ke-61 yang dikutip oleh Ayatullah Muhammad Syahri, Rasulullah SAW bersabda, kadal khalim ayakuna nabiya. Hampir saja orang yang hilm, orang yang memiliki karakteristik hilm, yaitu al-halim ini, itu menjadi seorang nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajah alim. Kemudian karakteristik tentara akal yang keempat yang tersiratkan dalam kisah yang sangat indah tadi menurut saya adalah at-tawadu. Benar-benar Sayyid ini mencapai kerendah hatian yang sejati. Sampai taraf beliau sama sekali tidak memamerkan lukanya sebagai suatu hal yang hebat. Dalam budaya Iran tuh terluka berkorban untuk jalan Allah itu adalah hal yang luar biasa. Ya, dia tidak melakukannya, tidak memamerkan kesalehannya, tidak memamerkan pengorbanannya yang luar biasa. Dia membiarkan jubahnya menutupi apa yang bisa menjadi mahkota. Juga ucapan kepada anak kecil itu sangat singkat. Tidak memamerkan apapun pada dirinya, beliau hanya mengucapkan ini kenangan dari seorang saudara yang tidak tahu caranya berdialog. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Nah, kemudian tentara akal yang kelima yang tersirat dalam kisah yang sangat indah ini adalah atu-adah. Yang tidak lain adalah ketenangan, kehati-hatian dalam bertindak. Atu-adah ini adalah lawan dari tergesa-gesa emosional. Atu-adah ini adalah karakteristik kematangan yang memproses sebelum bereaksi. Barangkali ini kalau dalam Seven Habits-nya Stephen Covey maupun logoterapi dari Viktor Frankl ini yang sangat terkenal, ini yang disebut SPR sebagai lawan dari SR. Apa itu SR? SR adalah stimulus respons. Ada stimulus langsung ada respons.
Kalau orang yang tidak tergesa-gesa dan tenang, itu SPR. Ada stimulus eksternal apapun, ya proses secara proaktif, dipikirkan langkah terbaik dari berbagai segi, baru melakukan respon secara terukur. Ketika seorang anak bertanya tentang tangannya, momen yang bisa jadi menjadi dramatis, penuh air mata, penuh wah. Tapi Sayyid Ali Khamenei memilih respon yang tenang, ringan, bahkan mengandung senyum. Sangat ringan. Ini kenangan dari seorang saudara yang tidak tahu caranya berdialog. Menurut saya ini mendalam sekali ya, pilihan yang sangat luar biasa, malah dikenang orang sepanjang sejarah ya, saking indahnya. Kemudian tentara akal berikutnya adalah ar-ra'fah, ar-rahmah, dan ta'atuf. Jadi ar-rahmah itu adalah sifat kasih sayang yang paling luas. Ini satu akar kata dengan rahim, rahim ibu. Sedangkan ar-ra'fah itu menurut pembahasan dari Syed Ruhullah Al-Musawi Al-Khomeini di kitab Junudul Aql wal Jahal adalah intensitas kasih sayang yang lebih dalam lagi. Dan ta'atuf itu kalau penafsiran saya itu mirip dengan mawaddah. Jadi menampilkan kasih sayang itu dengan suatu tindakan ya. Jadi ketiganya itu kalau diterjemahkan ya mirip-mirip ya, kelembutan, kasih sayang. Jiwa yang penuh rahmat, menebar kasih sayang ke sesama makhluk, kemudian punya kasih sayang yang sangat dalam baik pada anak kecil itu yang masih tidak tahu apa-apa maupun pada pelaku kejahatan pemboman itu yang mungkin juga disayangi Sayyid Ali Khamenei karena melakukannya mungkin karena kebodohan dan karena beliau itu ulama, barangkali beliau memikirkan seharusnya menjadi tugas ulama lah yang mencerahkan orang-orang dari kebodohan. Jadi bukan menatapnya dengan mata kebencian, tapi dengan kasih sayang yang sangat luas, kasih sayang yang sangat mendalam, intensitasnya sangat tinggi, dan ditunjukkan dengan suatu tindakan ya. Jadi menurut penjelasan dari Al-Ma'ani, Kamus Arab Al-Ma'ani, ta'atuf ini memiliki makna, misalnya at-ta'atuf alaihim, memperlakukan mereka dengan baik, menunjukkan belas kasih kepada mereka. Kalau ta'atufut thoriq simalan, jalan yang berkelok melengkung ke kiri. Ya. Ta'atofa alaihi, ia berbelas kasih kepadanya, bersikap lembut kepadanya dan memperlakukannya dengan baik. Jadi pemahaman saya ta'atuf ini menampilkan kasih sayang itu dalam, misalnya Sayyid Ali Khamenei ini memilih kata-kata terbaik yang sangat cocok dengan kondisi psikologis anak kecil yang diajak bicara maupun tidak menghakimi sama sekali terhadap pelaku dari perbuatan tersebut. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali Muhammad. Di samping itu, menurut saya di dalam perbuatan Sayyid Ali Khamenei ini juga banyak tentara akal yang lain. Misalnya arif, kelembutan. Arif ini ditunjukkan dengan jaraknya yang halus, sangat halus, tidak menghancurkan apa yang lemah. Menurut saya kalimat kenangan dari seorang saudara yang tidak tahu cara berdialog ini adalah ref yang luar biasa. Sayyid ini memilih framing yang tidak menebar kebencian dan tidak melukai anak kecil dengan cerita yang berat. Menurut Sayyid Ruhullah Al-Musawi Al-Khomeini, ref adalah kebalikan dari kekerasan. Arti dari ref itu keramahan serta keharmonisan. Dikatakan rofako rifkon bihi atau lahu atau alaihi, artinya bersikap lembut kepadanya. Dan rofakohu yakni membantu dan memberinya manfaat. Juga rofuko rifakotan, yakni telah menjadi seorang teman atau rofik. Kata rofik juga dimaknai dengan keramahan dan keharmonisan. Dan rif bermakna layin janib, lemah lembut atau ramah tamah. Dalam al-majma' arifku, pokoknya dibaca kasrah, kebalikan dari al-khurku, yaitu orang itu memperindah atau mempercantik perbuatan. Wa sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja'an. Nampak sekali perilaku Sayyid Ali Khamenei itu menunjukkan keramahan, keharmonisan, lemah lembut dalam suatu taraf yang sulit kita bayangkan. Kemudian dalam kisah kecil dari Sayyid Ali Khamenei tadi, kita jelas melihat
kekuatan as-sof, ya, pemaafan yang tulus, yang menolak untuk menyimpan dendam. Soft ini seperti kita ketahui tidak sekedar memaafkan seperti af, ya, tapi soft itu betul-betul menolak untuk menyimpan catatan dendam, ya, berpaling dari mencatat sakit hati itu sebagai dendam, menyebut pelaku bom itu sebagai seorang saudara, ya, sangat lembut, ya, saudara yang tidak tahu caranya berdialog tuh menurut saya adalah sebuah teladan pemaafan yang agung. Saya akan bacakan penjelasan Imam Khomeini tentang tentara akal sohun atau memaafkan, yang lawannya adalah intikom atau dendam. Salah satu kesempurnaan insani yang paling agung adalah memaafkan orang yang telah berbuat buruk terhadapnya. Sifat maaf dan memaafkan termasuk sifat jamaliyah Allah, yang mana menyifatinya identik dengan prinsip-prinsip yang tinggi. Seseorang yang berada dalam tarbiyah atau pendidikan atau pengurusan Tuhan semesta alam, padanya harus lahir tajali dari sifat keindahannya, sehingga ia menjadi cermin keindahan Sang Maha Indah. Salah satu sifat agungnya adalah rahmat atas semua hamba dan tajawuz, memaafkan keburukan serta kesalahan. Nah, kalau kita itu tidak mau memaafkan orang lain, gimana kita itu minta maaf pada orang lain? Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja ali Muhammad. Beliau mengutip dari Imam Muhammad Al-Baqir salamullah alaih, ya, barang siapa meredam amarahnya padahal ia mampu melakukan itu, maka Allah akan memenuhi hatinya dengan keamanan dan keimanan pada hari kiamat. Jadi menurut Rohib Isfahani, as-sofhu itu artinya membiarkan suatu kesalahan dalam arti memaafkannya. Namun ia lebih tinggi dari kata al-afu. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 109, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Jadi di sini fa'fu ini disebutkan sebelum wasfahu. Jadi memaafkan yang menggunakan shot fa'ha ini benar-benar memaafkan di mana jejak-jejaknya itu dihilangkan. Jadi sudah satu tahap lebih tinggi dari sekedar memaafkan. Jejak-jejaknya dalam diri kita itu hilang. Nah, menurut penjelasan Ustadz Jalal dalam misalnya buku Tafsir Kebahagiaan, buku-buku beliau tentang kebahagiaan yang saya pahami itu, kalau orang belum bisa memaafkan, itu dia tidak akan bisa bahagia. Yang saya ingat tuh bahwa membalas dendam yang terbaik adalah dengan hidup bahagia. Jadi malah dengan memaafkan, menghapus seluruh rasa sakit itu dalam diri kita dan hidup bahagia, bahkan berbuat baik, ya, bahkan bila perlu berbuat baik pada orang yang menyakiti kita. Dan itulah yang ditunjukkan contoh agung dari Said Ali Khamenei. Demikian kajian singkat malam Jumat malam 23 Ramadan yang mulia ini. Marilah kita kirimkan seluruh pahalanya dan pahala Lailatul Qadar itu bagi Said Ali Khamenei dan seluruh para syuhada, Said Qasim, Said Abu Mahdi, Said Hasan Nasrullah, Said Ismail Haniyah, Said Yahya Sinwar, dan seluruh para syuhada-syuhada yang lain yang tak terhitung jumlahnya, pula kepada seluruh kaum mukminin muslimin, pula kepada terkhusus tentunya pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi dan keluarganya yang suci Salatullah wassalamu alaihim, lebih khusus lagi Imam Zaman ajalallahu farajah syarif, pada Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Zainab, dan seluruh ahlu baitin nubuah Muhammad Dinur Risalah, dan seluruh para ahli Karbala salatullah wassalamu alaihim, dan seluruh leluhur Rasulullah Sallallahu Alaihi yang suci, kemudian para nabi, para rasul, orang soleh, siddiqin, seluruh syuhada, para ulama, al-mukhlisin, al-muhibbin bi Muhammadin wa ali Muhammad, khususnya Ustadz Jalal, Bu Jalal, Teh Feli, Ustadz Miftah, seluruh guru-guru kita baik yang masih ada maupun yang telah meninggalkan kita, Said Husain Al-Habsyi, Said Sekaf Al-Sufri, Said Aib As-Sekaf, Said Ruhullah Al-Musawi Al-Khumaini yang kita baca kitabnya hari ini, Said Muhammad Mahdi Barul Ulum, Said Muhammad Husaini Tehrani, Ayatullah Muhammad Syahri, dan seluruh guru-guru kita, maupun tentu kedua orang tua kita baik yang masih ada maupun yang telah meninggalkan kita, juga orang-orang yang kita sayangi, keluarga kita, kakek, nenek, ponakan baik yang masih ada maupun yang telah meninggalkan kita. Mudah-mudahan semuanya mendapat sebaik-baik tempat, mendapat sebaik-baik keberkahan dan rahmat dari sisi Allah,
Malam ini saya mohon didoakan khusus juga saudara saya yang baru meninggal dunia, Bapak Muswadat bin Imam Rosadi, meninggal pada malam 19 bulan Ramadan kemarin. Mudah-mudahan beliau diluaskan kuburnya, dipermudah hisabnya, beroleh syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua kaum muslimin yang sakit mudah-mudahan disembuhkan, semua yang punya hajat mudah-mudahan dipenuhi hajatnya, yang sempit rezekinya diluaskan rezekinya, dan kita semua beroleh taufik agar beroleh sebaik-baik nasib di tahun ini, di tahun-tahun berikutnya, diberi taufik untuk taat, jauh dari maksiat, dan seluruh yang kita pohonkan pada Allah, pada doa kemenangan dan doa-doa yang baik yang dilantunkan oleh orang-orang terbaik yang diridhoi Allah. Al-Fatihah, tasbikuha salawat. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.